bekasnya itu di apa itu di Cukil. ya dicukil. Terus saya buka Qurannya, saya pindah, saya lihat ternyata. Kira-kira pelakunya ini lebih dari satu orang atau Kalau menurut kalau ditaksir itu dari isi kotak amal itu berapa sih yang hilang atau dicuri oleh klien? ya Asumsi dari pengurus Masjid Miftahul Huda ini ada kaitannya nggak dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya itu? Beramal di situ terus kemudian kotak amalnya dicuri, kira-kira amal kita juga ikut hilang apa enggak sih? Halo sobat cerita, malam hari ini saya eksklusif berada di kediaman Bapak Ustadz Samsul Hadi di Dusun Gudruk, Desa Grabakan, sedikit mencari informasi terkait dengan kasus yang sempat menggemparkan warga, yakni pencurian kotak amal di Masjid Miftahul Huda. Bisa diceritakan Pak Samsul, kronologinya itu bagaimana sih, ceritanya bisa sampai mengetahui kotak amalnya itu hilang terus mungkin dirusak itu bagaimana? Oh, ceritanya begini. Waktu itu habis maghrib saya pergi ke Pengok. Ke Pengok terus itu kan Isya sudah sekitar jam 8 baru pulang dari Pengok sana. Ya. Terus itu nggak tahu nih, kotak itu perasaan saya masih utuh ya, masih utuh di dalam masjid di depan jendela itu. Ya. Nah, terus pagi harinya waktu subuh ya, Mbah War itu katanya membuka pintu kok ganjel. Oh gitu. Nah, pintunya ganjel. Enggak seperti biasanya. Enggak seperti biasanya. Lu kotak kok malah nang kene. Oh, berarti itu sudah berpindah posisi. Pindah posisi sing baik. Terus itu ibu ya bilang sama saya, kok kotak kok pindah. Gitu, kotak pindah. Nah, saya nggak ngerespon ya, perasaan saya kadang ada kotoran apa itu dibersih sama Mbah. Saya nggak ngerespon. Terus kemudian mbahnya datang ke sini, kotak kok ngaleh. Terus saya ke situ, saya lihat, ternyata kotaknya pindah. Terus pindah itu kok masih utuh ya, dikembalikan lagi. Al-Quran kan ada di atasnya kotak. Ya, di atasnya kotak masih rapi, kuncinya juga masih, tutupnya itu masih rapi. Terus saya lihat kok, oh ternyata copot. Bekasnya itu di cukil ya dicukil. Terus saya buka Qurannya, saya pindah, saya lihat ternyata oh iya tidak ada. Kejadiannya pas hari Senin pagi. Kejadian ya setahu saya ya Senin pagi. Senin tanggal 28 April ini ya. Setahu saya. Kalau hilangnya tahu pastinya kapan ya, belum nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu kondisi kotak amalnya sudah berpindah tempat dan sudah dirusak.
Enggak rusak. Oh, enggak rusak. Enggak rusak, cuma ya tetap rapi. Tetap rapi. Misalnya kalau enggak pindah sampai besok enggak curiga ya? Enggak curiga, soalnya rapi. Berarti memang pelakunya ini sudah rapi ya, rapi. Untuk ukuran kotaknya tuh seberapa besar sih Pak Samsul? Ya kira-kira 80 lah. 80. Tingginya 80 kali 50. 80, lebarnya 50. Nah, 50. Berarti memang tidak memungkinkan untuk dibawa sama kotaknya. Ya, tidak. Kalau dari kondisi masjidnya rata-rata harian memang terbuka untuk umum ya? Iya, terbuka. Nggak pernah tertutup ya? Nggak pernah tertutup. Jadi kalau masyarakat mau beribadah kapanpun ya, bisa. Jadi mungkin itu juga yang jadi kemudahan mungkin dari pelaku memanfaatkan celah yang ada di masjid, karena memang tempat ibadah sudah seperti biasa ya Pak Samsul. Iya, seperti biasa. Terbuka untuk umum. Kalau menurut Pak Samsul atau mungkin dari beberapa asumsi warga, kira-kira pelakunya ini lebih dari satu orang atau kalau menurut asumsi saya masalah itu ya lebih dari satu orang. Satu orang, soalnya kan mengembalikan kotak itu kan ya mestinya kayaknya enggak gugup, enggak apa sama sekali, enggak gugup gitu. Berarti relatif ya santai ya? Kayaknya santai. Mungkin ada yang di luar. Kira-kira kalau ditaksir itu dari isi kotak amal itu berapa sih yang hilang atau dicuri oleh mayat? Ya kurang lebihnya kira-kira ya 5 jutaan. Untuk jumlah pastinya enggak ada yang tahu. Itu cuman perkiraan saya saja gitu. Kalau boleh tahu terakhir kali dibuka itu kapan Pak Samsul untuk kotak amalnya itu? Terakhir kali itu sudah setahun lebih. Setahun lebih. Biasanya kan begini, masjid di sini itu peraturan masalah uang itu kan setiap mau dipakai itu baru dibuka. Baru dibuka, mau perlu apa, maksudnya memperbaiki apa baru dibuka. Kalau dari tindak lanjut pengurus Masjid Miftahul Huda ini dari kejadian ini seperti apa Pak Samsul untuk kedepannya? Mungkin ditingkatkan pengamanannya atau ada rencana apa? Ya biasa-biasa saja lah. Sempat melapor ke pihak berwajib atau ditangani dari pengurus sendiri? Enggak melapor sama siapa-siapa. Mungkin barang bukti atau bekas yang ditinggalkan dari kejadian ini ada nggak yang ditemukan di masjid? Maksudnya pelakunya? Ya, nggak ada. Berarti memang rapi ya, perencanaannya rapi dan tidak disadari kalau sebenarnya kotaknya itu sudah kosong ya. Nggak menyangka lah, rapi. Nah ini kan sebelumnya pernah kejadian Pak Samsul, ada pencurian kotak amal di Masjid Baitul Sholihin Bintasan, kemudian Nurul Ghorib di Ledo Asri. Nah kalau menurut asumsi dari pengurus Masjid Miftahul Huda ini ada kaitannya nggak dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya itu? Kalau soal itu nggak bisa memprediksi. Nggak bisa memprediksi. Kalau dari pihak takmir masjid atau pengurus masjid ada nggak mungkin kira-kira asumsi orang mana atau mungkin pelakunya dari mana gitu ya melakukan tindakan? Masalah itu belum saya juga belum menghubungi seluruhnya dari pihak anggota jamaah. Baru berapa orang yang saya kasih tahu bahwa ini hilang. Tapi nggak ada dugaan ke pihak tertentu khusus gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Memang masih jadi tanda tanya ya untuk pelakunya? Nggak ada. Kalau kondisi seperti itu kok teganya mengambil seperti itu.
ada beberapa yang nanya, Pak Samsul, ini kira-kira kalau kita sudah berniat beramal di situ, terus kemudian kotak amalnya dicuri, kira-kira amal kita juga ikut hilang apa enggak sih? Kalau masalah itu amal yang sudah diamalkan itu enggak bakalan hilang. Gitu ya? Enggak. Soalnya sudah diikrarkan, disedekahkan, dijariahkan untuk masjid. Itu amal enggak pernah putus, enggak bakalan putus. Soal tujuannya kan sudah diikrarkan kepada masjid misalnya. Itu setahu saya, dan itu enggak bakalan hilang. Ya, jadi untuk teman-teman yang masih mempertanyakan tentang apa Amal, namanya, ya, ya, amal yang hilang tidak. Sampai om besok ya menggono ya iso. pesan dari Pak Samsul kepada pengurus masjid di wilayah Gerabakan khususnya dari kejadian ini seperti apa, Pak? Ya, masalah itu ya tergantung kondisi daerah, maksudnya kondisi lingkungan itu seperti apa. Kalau orang sini saya enggak curiga sama sekali, enggak mempunyai pikiran yang suuzon kepada orang lain. Nah, kalau masalah itu saya anggap kalau masyarakat sini masalah seperti itu ya enggak mungkin lah. Nah, masalah orang lain yang berbuat tidak terpuji itu kan haknya mereka. Tujuan di sini kan, tujuan saya kan membuka peluang untuk kebaikan daripada semua orang. Gitu saja, gitu aja.